Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Ustaz harap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan baik, prima. Walaupun dalam kondisi yang puasa ini, kalian tetap semangat untuk mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, dalam masa pandemi COVID ini, kita diharuskan untuk bersabar, ya. Kita juga harus berpikir secara jernih untuk menyikapi wabah yang terjadi saat ini. Juga Ustadz harap kalian masih tetap bersemangat untuk tetap mencari ilmu walaupun kalian sedang berada di rumah. Dalam masa pandemi COVID ini memang dipaksakan kepada kita untuk beraktivitas di dalam rumah, ya. Kalian belajar dari rumah dengan metode daring ataupun metode online. Juga Ustadz sudah sendiri, ya, masih ada yang masuk, ya. Kita masih masuk di sekolah, juga ada yang mengerjakan dari rumah untuk membuat materi-materi yang akan disiapkan dan akan disampaikan kepada kalian semua. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Ustadz akan menyampaikan sedikit materi, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu dimana materi sebelumnya adalah apresiasi seni, ya. Apresiasi seni, kalian sudah tahu apa itu apresiasi dan bagaimana macamnya, bagaimana konsepnya, kalian sudah pelajari itu. Selanjutnya kalian juga mempelajari tentang seni instalasi kemarin, ya. Kalian sudah melihat video yang ada di YouTube. Saya harap kalian punya gambaran di situ apa itu seni instalasi. Berikutnya adalah materi hari ini tentang kritik seni, ya. Jadi ada apresiasi seni, juga ada kritik seni. Berhubung di sini Ustadz mengajarkan tentang seni rupa, maka di sini Ustadz akan menyampaikan tentang kritik seni rupa. Sebenarnya sama aja, konsepnya sama antara seni rupa, seni tari, teater maupun musik. Dimana kritik seni itu global, ya, tidak ada pengkhususan karena global. Kita bisa kritik seni itu bisa macam-macam, ada seni rupa, tari, musik maupun teater. Kritik itu apa sih? Kritik adalah tanggapan yang umum diberikan oleh seseorang ketika mengapresiasi ide atau gagasan orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain punya ide, orang lain punya gagasan, ingin membuat apa, itu biasanya ada yang mengkritik. Ada saja orang yang kritik tentang apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi di sini kritik itu tidak melulu hal negatif, ya. Di kritik seni ini tidak sekedar mencari kesalahan, tapi kritik ini untuk menganalisis dan menilai atas kelebihan dan kekurangan pada sebuah karya seni itu sendiri. Jadi tidak hanya melihat keburukan atau kesalahan dari karya itu, ya. Kritik ini fungsinya untuk membangun bagaimana supaya karya ini jadi lebih baik. Kritik seni sendiri itu apa? Kritik seni ini mempelajari tadi, ya, mempelajari kekurangan dan kelebihan dari suatu karya seni dengan memberikan alasan berdasarkan berbagai analisa dan pengkajian. Kritik seni ini sendiri membantu pemirsa ataupun penikmat seni untuk memahami dan mentafsirkan nilai dari karya seni itu. Biasanya kritikus itu cenderung lebih fokus pada seni modern dan kontemporer dari budaya yang dekat dengan budaya mereka sendiri, ya, atau bisa dikenal dengan popular art gitu, ya. Sementara sejarawan seni itu cenderung mempelajari karyanya, bukan seninya, ya, bukan seni modernnya itu tadi, ya. Jadi kalau sejarawan seni cenderung mempelajari karya yang dibuat dalam budaya yang lebih jauh dalam ruang dan waktu. Jadi itu bedanya antara kritikus seni dan sejarawan seni. Dan juga ada
tanggapan, misalkan ada tanggapan yang disampaikan oleh seorang kritikus ternama. Jadi misal kalau ada seorang kritikus yang sudah punya nama, itu akan sangat mempengaruhi persepsi apresiator terhadap kualitas sebuah karya itu. Jadi hingga dapat mempengaruhi penilaian harga dari karya tersebut. Jadi gitu ya. Itu tadi pengertian dari kritik seni. Baik anak-anak, selanjutnya adalah fungsi dari kritik seni itu sendiri. Fungsi dari kritik seni ini menjembatani persepsi antara apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa, ya. Jadi menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara seniman, hasil karya, dan penikmat seni. Jadi ada komunikasi antara karya seni yang disajikan kepada penikmat seni, membuahkan interaksi timbal balik dan interpretasi keduanya. Biasanya seniman membutuhkan mata panah tajam, ya, mata panah tajam untuk mendeteksi di mana kelemahan dan mengupas kedalaman serta membangun kekurangan-kekurangan dari hasil karya yang dihasilkan oleh seniman itu sendiri. Seniman memerlukan umpan balik guna merefleksi komunikasi ekspresifnya. Jadi memang seniman butuh sekali ya kritik seni untuk menilai ini bagaimana sih ini karyaku ini, apa baik atau tidak. Kadang karena sebuah karya seni itu tidak hanya bagus atau buruk ya, baik atau jelek ya, tinggal ada dua sih sebenarnya, enak dilihat atau enggak, gitu aja. Karena persepsi orang itu beda-beda. Kadang si A memandang sebuah karya seni itu baik, tapi si B memandang itu tidak baik. Jadi persepsi, karena baik atau jeleknya itu, bagus atau jeleknya sebuah karya itu ada pada masing-masing penikmat karya seni itu sendiri. Terus dalam proses apresiasinya terhadap karya seni itu membutuhkan tali penghubung ya, guna memberikan bantuan pemahaman terhadap realita artistik dan estetik dalam sebuah karya seni. Jadi itu fungsinya. Lanjut, berikutnya adalah jenis kritik seni itu sendiri. Jadi kritik karya seni lukis, kritik karya seni rupa itu memiliki perbedaan jenis ya, berdasarkan dari tujuan kritik tersebut. Karena berbagai perbedaan itulah maka kritik seni pun dibagi menjadi beberapa macam. Seperti yang pertama adalah kritik populer. Kritik populer adalah jenis kritik yang ditujukan untuk konsumsi masyarakat pada umumnya. Yang berikutnya adalah kritik jurnalis. Kritik jurnalis adalah kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa. Ada juga kritik keilmuan. Kritik keilmuan ini merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dan memerlukan wawasan yang sangat tinggi. Jadi memerlukan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan atau kepekaan yang tinggi untuk menanggapi sebuah karya seni itu sendiri. Berikutnya ada kritik kependidikan. Kritik kependidikan ini merupakan kegiatan kritik yang bertujuan untuk mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika pelajar. Jenis kritik ini biasanya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan ya, di sekolah ya, kita sekolah ini ada juga. Kalau di SMK itu ada dulu namanya SMSR ya, SMK seni. Itu biasanya kritik kependidikan ada diajarkan di situ. Berikutnya anak-anak ada bentuk kritik seni ya, ada yang dinamakan bentuk kritik seni. Kritik seni memiliki berbagai bentuk yang berbeda berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan. Yang pertama adalah kritik ekspresivistik. Kritik ekspresivistik yaitu pendekatan ekspresivistik. Dalam kritik seni, kritikus memungkinkan akan menilai dan menanggapi kualitas gagasan dan perasaan atau ekspresi yang ingin dikomunikasikan oleh seniman melalui sebuah karya seni. Jadi melalui ekspresifnya ya. Kedua adalah kritik instrumentalistik. Pendekatan ini yaitu pendekatan kepada sebuah karya seni cenderung yang dikritik berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan. Ya, tujuan bisa moral, religius, politik, atau psikologi. Pendekatan kritik ini tidak terlalu mempersoalkan kualitas formal dari sebuah karya seni, tapi lebih melihat aspek konteks baik saat ini maupun masa lalunya. Jadi lihat masanya lah. Kalau
seperti ini bisa mengarah ke mana, ke moral, religi, politik, ataupun psikologi. Berikutnya ada yang dinamakan tahapan dari kritik seni. Kita masuk ke tahapan kritik seni ya anak-anak ya. Yang pertama ada deskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk memperhatikan, menemukan berbagai unsur terkecil seni, mencatat dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya tanpa berusaha melakukan analisa atau mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Yang kedua, analisa formal. Analisa formal berarti menentukan apa unsur dan prinsip yang digunakan dan digunakan oleh seniman untuk memutuskan mengapa seniman menggunakan berbagai fitur seperti pemilihan garis, bentuk warna, tekstur dan sebagainya. Itu analisis formal. Yang ketiga adalah interpretasi ya. Interpretasi yaitu penafsiran makna atau isi sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, dari simbol yang dihadirkan pada tanda-tanda yang dimunculkan ataupun lambang-lambang apalah, itu interpretasinya. Jadi berikutnya ada evaluasi atau penilaian. Setelah 3 tahap tadi ada evaluasi dan penilaian. Ini merupakan tahapan yang menjadi ciri utama dari kritik seni ya, dibandingkan dengan apresiasi. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni sendiri, dan biasanya akan dibandingkan dengan karya lain atau hasil karya seni yang lain lah, yang sejenis. Itu akan membandingkan. Itu tahapan dari evaluasi atau penilaian. Jadi anak-anak, kesimpulannya, kritik seni ini merupakan kegiatan menanggapi karya seni untuk mempertumbuhkan kelebihan dan kekurangan suatu karya, dan pemahaman terhadap tipe-tipe kritik seni ini dapat menentukan pola pikir ya. Pola pikir kita dalam melakukan kritik seni. Begitu juga dengan pendekatan kritik seni yang dapat menggunakan berbagai metode dan pisau analisis yang berbeda. Perbedaan aliran seni juga mempengaruhi cara melakukan kritik yang harus kita lakukan itu ya. Jadi memang seorang seniman itu butuh sekali kritikus-kritikus untuk mengkritik hasil karyanya gitu ya. Untuk menciptakan suatu karya ini kita butuh kritikus, gimana sih karya ini untuk jadi lebih baik. Nah, berikut ini akan Ustadz tunjukkan sebuah contoh penulisan karya kritik seni ya, penulisan kritik karya seni di bidang lukis. Nanti Ustadz tunjukkan seperti ini videonya ya. Jadi anak-anak, ini ada contoh penulisan kritik karya seni lukis ya, dari seniman Budiana. Bahannya adalah minyak di atas kanvas dengan judul Berkah. Ukuran dari media karya ini 110 cm x 140 cm di tahun 2014. Dari lukisan ini, Ustadz akan menunjukkan contoh cara menulis kritik seni dari tahapan-tahapan yang sudah kita jelaskan tadi ya. Judulnya adalah Berkah. Dari deskripsi ini kalian bisa lihat karya lukis oleh Budiana yang berjudul Berkah masih memvisualisasikan bentuk dari lukisan tradisi dengan ciri khasnya tersendiri, yaitu figur manusia yang memiliki tubuh yang subur. Material subjeknya merupakan gambar tentang sepasang suami istri dan tubuh yang subur tanpa alas kaki, sedang berusaha memboyong keempat orang anaknya yang terlihat subur pula dengan menggunakan sepeda ontel. Secara umum, suasananya tampak sesak memenuhi badan sepeda yang terasa sempit dan menjadi kecil karena tidak sebanding dengan postur tubuh anak-anak yang terlihat besar dan subur tersebut. Namun, dalam lukisan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Suasana pertama, terlihat ekspresi figur suami berusaha untuk menahan beban keempat anaknya agar tetap seimbang dan menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa semua anak-anaknya telah mendapatkan dan pada posisi aman walaupun berdesakan. Suasana kedua dilihat dari posisi figur anak yang duduk kepada kemudi sepeda dan yang duduk pada tempat duduk pengemudi yang dengan ekspresi wajah penuh kekhawatiran berusaha untuk memegang tangan ayahnya agar tidak terlepas dan terjatuh. Suasana ketiga, figur istri atau ibu yang sedang menempatkan anaknya pada bagian belakang
atau tempat duduk penumpang sepeda yang telah ditempati oleh anak yang lainnya, serta suasana keempat ada figur anak yang terlihat terjepit di antara kedua saudaranya yang duduknya dari depan dan belakang, namun terlihat tidak mampu berbuat apa-apa. Ini adalah deskripsi, contoh dari deskripsi karya seni tersebut. Kedua ada analisis formal ya. Representasi visual, tampilan dengan bentuk figuratif, tertata dan rapi sesuai dengan konsep tradisi meskipun tidak mengusung konsep dekoratif, namun objek materinya memiliki bentuk menyerupai lukisan gaya kemasan menggunakan gelap terang, warna tidak terlalu mencolok dalam lukisan, tetapi Budiana memainkan garis untuk membentuk visual dua dimensinya. Ya, kalian bisa baca ini. Berikutnya ada interpretasi. Ini interpretasinya, setiap karya seni pasti mengandung makna, membawa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun penontonnya ya, sehingga yang dibutuhkan interpretasi atau penafsiran untuk memaknainya yang sebelumnya didahului dengan mendeskripsikan karya tersebut. Ini ya, kalian bisa baca. Dapat diidentifikasi bahwa Budiana dalam berkarya selalu mengambil isu-isu yang tidak jauh dari lingkungan sosial. Ini interpretasinya. Berikutnya yang terakhir adalah penilaian. Penilaian sebuah karya seni bukan berbicara mengenai baik atau buruk ya, bukan baik atau buruk, salah atau benar, melainkan mengenai pemaknaan yang ditampilkan tersebut meyakinkan atau tidak. Itu ya. Tergantung yang melihat sih. Enak dilihat apa enggak, itulah karya seni. Penilaiannya ada di situ. Begitu anak-anak, contoh dari kritik seni, penulisan kritik seni. Jadi kalian nanti bisa lakukan ya di rumah, bagaimana cara menulis kritik seni terhadap sebuah karya. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi contoh tulisan kritik seni ya. Nanti kalian bisa praktekkan. Ustadz akan kasih tugas kepada kalian semua, kerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan ke Ustadz ya. Tugasnya adalah amatilah karya seni dari Kubu Sarawan. Tulisannya adalah Kue Boe Sarawan. Dia adalah pelukis dari batu dengan judul karya adalah Alam Keheningan. Ini adalah karya lukis ya. Judul karyanya adalah Alam Keheningan, dibuat di tahun 2011. Kalian amati, kalian cermati dari karya seni itu. Nanti Ustadz akan tunjukkan gambarnya. Tulislah kritik seni ya, tulisan kritik seni dari karya lukis seorang Kubu Sarawan itu di kertas A4, satu lembar A4 itu ya. Nanti difoto dan dikumpulkan ke Ustadz. Gitu anak-anak, terima kasih sudah mengikuti video ini dengan baik. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Semoga puasa kalian tidak sia-sia dan ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ustadz akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.